Ya, jumpa lagi di materi kali ini kita membahas mengenai pembuatan perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak. Kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat sistem itu tidak mudah dan murah sehingga bisa disebut sebagai investasi. Dan jangan sampai ketika kita membuat sistem atau software itu tidak berguna, yang pada akhirnya nanti akan menjadikan para pemilik modal atau orang yang menjadi sponsor berkata bahwa sistem yang dibuat itu biaya, bukan investasi tapi biaya. Ini bahaya. Itulah sebabnya sistem yang gagal seringkali disebut sebagai hidden cost, ya, biaya yang tak terlihat. Karena apa? Karena sistem itu kita ndak tahu ya bentuk sistem itu seperti apa, kan ndak kasat mata ya. Kalau kita mengeluarkan uang 200 juta untuk membeli mobil, kelihatan wujudnya itu mobil. Beli mengeluarkan uang 20 juta 30 juta untuk beli motor, kelihatan barangnya gede. Tapi kalau sistem software, kelihatannya apa? Ya kelihatannya ndak kelihatan apa-apa. Ya mungkin dari segi tampilan ya, dari bisa diakses sistemnya. Tapi dampaknya apa? Kan membuat sistem itu untuk improvement bisnis, ya, meningkatkan bisnis. Ya, kemarin kita juga udah belajar meningkatkan bisnis kalau tidak mengefisiensi, ya, menambah revenue, pemasukan, ya. Yuk kita lanjut. Kali ini kita membahas mengenai tahapan dalam pembuatan sistem fase pertama, yaitu planning. Ya, seperti apa planning? Ya. Jadi fase pertama nih planning ini merupakan proses mendasar, dan menjadi fondasi, ya, fundamental. Di sini yang perlu kita ketahui di fase planning ini adalah mengapa sebuah sistem informasi, sebuah sistem informasi keuangan, sistem informasi akademik atau sistem informasi manajemen, mengapa sistem tersebut seharusnya dibuat. Mengapa dulu, bisa menjawab why-nya. Kalau bisa strong why, ya. Dan kemudian setelah mengetahui strong why-nya, kemudian menentukan, ya, bagaimana proyek SI tersebut akan dibangun dengan tim. Jadi proyek tersebut sebisa mungkin jangan sendirian, ya, jangan sendirian. Kalau bisa ada timnya, timnya. Karena sistem itu setidaknya, oh saya freelancer kok, tapi sebetulnya kalau freelancer itu kan sudah mewakili, kan kita harus ngobrol dulu ke klien, ya, mengetahui kebutuhannya klien, kemudian desain bolak-balik ke klien, sudah desain jadi sistemnya dibuat, ya, diberikan lagi ke kliennya lagi, kemudian di training lagi kliennya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi bolak-balik berkali-kali ya. Kalau bayangkan seorang programmer diminta seperti itu, akan butuh waktu. Nah, ya. Fase planning ini mempunyai dua tahapan, ya. Yang pertama project initiation, dan yang kedua project management. Nah, kita membahas yang pertama dulu, ya. Tahapan pertama dari fase planning yaitu project initiation. Nah, apa yang terjadi di sini? Ya, di sini business value, ya, organisasi itu diidentifikasi. Ya, ya. Bagaimana sistem menunjang nilai bisnis pada sebuah organisasi itu diidentifikasikan. Nah, identifikasinya gimana? Nah, kalau ndak tadi sudah saya singgung, kalau tidak menekan biaya, ya meningkatkan pemasukan. Misalkan ambil contoh satu, sistem informasi keuangan, atau
gampangannya POS lah, point of sale, sistem kasir paling gampang ya. Apa bisnis value yang diberikan pada sistem kasir ini? Bisnis value-nya apa? Ya, mengorganisasi keuangan, mengorganisasi penjualan, ya. Dari yang sebelumnya kalau tidak pakai sistem kasirnya harus nulis di buku, nyatet, membuat laporan, ya, makan waktu. Gara-gara ada sistem ini, ya, gara-gara ada sistem ini, maka biaya perusahaan, biaya toko, ya, biaya kedai makan menjadi berkurang. Kenapa kok bisa berkurang? Ya udah pakai sistem aja. Nah, tidak perlu membuat di buku, bisa dicek real time ya. Kalau dihubungkan dengan stoknya bisa kelihatan nanti tinggal berapa. Nah, atau meningkatkan revenue ya, meningkatkan revenue seperti apa sih ya, tadi sama sistem kasir. Nah, sistem kasir kalau pakai manual ya, ngitungnya pakai kalkulator misalkan ya, bisa salah masukkan angka ya, yang nanti akan berakibat ya, pemasukannya turun ya, gara-gara ada sistem kasir ini, point of sale ya, maka pelayanan terhadap pembayaran cepat. Nah, kalau cepat efeknya apa, orang membayar itu seneng, tidak alasan kalau saya pergi ke toko itu bayarnya lama ya, mending ke toko itu bayarnya lebih cepat, pelayanannya baik. Nah, maka lebih ke toko yang pelayanannya maksimal ya, increase revenue ya. Kemudian poin yang kedua, kebanyakan ide. Nah, sebuah sistem yang baru datang dari luar area sistem informasi atau dibuat dalam bentuk sistem request. Ini maksudnya apa? Jadi kebutuhan sistem ya, sistem itu yang pakai siapa? Bukan orang IT ya, yang pakai setiap hari itu bukan orang IT, tapi yang pakai divisi lain atau departemen lain ya. Contohnya apa ya, ini contohnya nah, departemen marketing, departemen keuangan tadi ya. Tadi nyambung POS, point of sale, sistemnya ini berarti yang pakai siapa nih ya, departemen keuangan. Buat apa? Misalkan ya di perusahaan yang gede, nanti dia harus membuat apa, laporan keuangan ya. Supaya bisa membuat laporan keuangan harus membuat jurnal umum dulu, harus membuat buku besar ya kan. Nah, kalau sebelumnya pencatatan seperti ini menggunakan kertas, buku yang tebel, baunya khas. Nah, sekarang bagaimana kalau ada kita manfaatkan sebuah sistem. Nah, ini dari departemen keuangan yang melek IT ya, kita bisa manfaatkan sistem ini. Nah, maka dari departemen keuangan ya, jalan ke departemen IT, informasi teknologi, atau ke bidang SI ya, mendiskusikan ini, kita perlu sistem keuangan point of sale misalkan seperti itu ya. Nah, di form sistem request ini ya, menunjukkan apa ya, ringkasan keperluan bisnis. Keperluan bisnisnya apa ya, ini tuh paling gampang, lower cost or increase revenue ya. Jadi di sistem request ini menjelaskan bagaimana sistem mendukung keperluan bisnis. Jadi mempunyai nilai bisnis. Ya. Jadi perusahaan mempunyai bisnis dan bisnisnya itu didukung oleh sistem yang baru ini. Nah, jadi bikin sistem tidak bisa asal-asalan ya, harus sesuai dengan bisnis value-nya. Nah, kemudian departemen IS atau orang IT ini bekerja bersama dengan orang dari departemen yang membuat request ya, membuat sistem request ini ya. Sambungnya dengan poin 2 ini untuk menilai ya, analisa kelayakan atau visibility analysis. Nah, jadi gini,
sistem yang dibuat, memang ada banyak ide ya. Oh, kita butuh sistem A, B, C, D, E, F, G. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, apakah kita betul-betul perlu sistem tersebut? Misalkan tadi, oh sistem informasi keuangan point of sale itu perlu loh, penting loh, bisa mempercepat pelayanan, meningkatkan respon time dan lain sebagainya. Nah, tapi coba misalkan apakah point of sale ini diperlukan di, mohon maaf ya, yang di toko yang hanya eh, ditunggui oleh ownernya sendiri, alias ya warung-warung di rumah-rumah itu ya, toko-toko kelontong biasa yang di dekat rumah kita. Apakah perlu sistem informasi keuangan? Nah, saya kira enggak ya. Saya kira enggak. Nah, karena yang beli hanya biasanya tetangga-tetangga sendiri ya. Itu pun jumlahnya enggak banyak ya. Itu hanya untuk, ada beberapa orang yang hanya untuk mengisi waktu luang saja. Jadi ketika dicek, oh ternyata di toko kelontong yang dekat rumah saya enggak perlu. Dia cuma mau buat ngisi kesibukan aja. Nah, tapi berbeda dengan sistem point of sale ini, misalkan di toko bangunan, perlukah? Sangat perlu, sangat perlu. Ya, karena apa? Di toko bangunan ya, ya harganya supaya kompetitif gimana? Dikasih diskon. Nah, diskonnya bisa di set. Oh, hari ini ada diskon promo 10% misalkan. Oh, di hari ini ada tambahan barang, ada unit sampel. Unit sampelnya harus dimasukkan di stok. Nah, pakai sistem bisa mengontrol stoknya bertambah atau tidak. Ya, kemudian setelah melalui visibility analysis ya, sistem request dan visibility analysis, kemudian dipresentasikan, ya, dipresentasikan ke yang namanya steering committee. Nah, jadi ada orang-orang penting ya nih ya, orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan apa? Untuk mengambil keputusan. Keputusannya apa? Apakah sistem informasi ini di-approve? Nah, di-approve ya. Jadi diambil keputusan. Nah, bagaimana sistem ini akan dikerjakan atau ke fase berikutnya ya. Oke, itu project initiation ya. Tahapan kedua ya, project management dari fase planning ya. Project management. Apa yang dilakukan project management ini? Intinya adalah memanage proyeknya. Nah, maka muncullah orang yang berperan sebagai project manager, menentukan nih. Ini sistem tadi point of sale, siapakah yang menjadi project manajernya? Oh, ketemu project manajernya si A. Nah, kemudian si A ya mulai membuat yang namanya work plan, ya, rencana kerja. Rencana kerja itu gimana? Ya, rencana kerja. Ini sistem ini kira-kira akan dibutuhkan running berapa lama? Pembuatannya berapa lama? Kemudian setelah tahu berapa lama, oh ini harus 6 bulan harus jalan. Maka setelah itu, oh ini proyek ini butuhnya cepat 3 bulan. Oh berarti ya yang kerjanya harus tambah banyak. Maka dari itu lanjut tahapan berikutnya, memikirkan stafnya siapa saja ya. Orang-orang yang berkecimpung di proyek ini siapa saja ya. Kemudian setelah tahu stafnya, kemudian memikirkan ya, teknik yang tepat ya untuk mengontrol proyek ini. Ya, ngontrolnya gimana? Misalkan, oh kita pokoknya ketemu seminggu 3 kali offline, harus offline, 3 kali online, work from anywhere boleh ya. Kemudian yang terakhir ya, mengarahkan project ya, melalui sistem development life cycle ya. Jadi ngerjakannya ada polanya ya, tidak asal-asalan ya pakai SDLC ini. Nah, ya di project management ini
Ya, PM ya, membuat yang namanya dokumen-dokumen ini dikumpulkan, kemudian jadikan satu, itulah yang disebut project plan ya, rencana project. Nah, yang isinya mendeskripsikan bagaimana project tim ya, tim project ini akan mengembangkan sistem ya. Ya, isinya ya gabungan ini semua. Ya, 4 poin dari work plan, staff project, ya, teknik dan arah SDLC-nya seperti apa, menggunakan metodologi apa. Ya, nanti kita akan bahas metodologi yang ada di SDLC. Ya. Oke, kira-kira gitu materi mengenai fase planning dari tahapan pengembangan perangkat lunak. Oke, kurang lebih mohon maaf ya. Saya akhiri, selamat beraktivitas dan happy coding.